bagaimana caranya trading jika ada sinyal divergen. Dan tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum membahas bagaimana trading menggunakan sinyal divergen, atau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya divergensi ya. Perlu diketahui apa sih yang namanya divergensi itu? Divergensi itu apa sih? Divergensi itu adalah merujuk pada situasi di mana pergerakan harga saham tidak sejalan dengan pergerakan indikator teknikal tertentu. Dalam hal ini kita akan gunakan RSI, Momentum Indicator. Divergensi itu adalah salah satu sinyal yang sering digunakan oleh analis teknikal untuk identifikasi potensi perubahan arah harga saham. Perubahan arah maksudnya reversal ya, tapi tidak menutup kemungkinan adanya continuation. Dia reversal tapi continuation dari tren sebelumnya, tren yang sedang berjalan. Kalau yang reversal itu maksudnya dari yang tadinya tren majornya mungkin bearish menjadi bullish kayak gitu. Beberapa indikator yang berguna untuk mendeteksi divergence biasanya yang digunakan itu adalah RSI, MACD, stokastik, dan momentum osilator lainnya ya kayak ATR, kayak ROC. Jadi kalau namanya divergence itu adalah jika harga saham membentuk swing higher high misalkan ya. Idealnya itu kan indikator dia bikin swing higher high juga. Tapi kalau misalkan harga bikin higher high dan indikator malah bikin lower high, nah disitulah yang namanya divergence. Misalkan harga bikin lower low, indikatornya idealnya dia bikin lower low. Tapi kalau harga bikin lower low tapi indikator bikin higher low, nah berarti disitulah ada divergence. Jadi secara tidak langsung divergence antara harga dengan indikator, pergerakan harga dengan indikator itu sebetulnya menunjukkan pelemahan. Kemungkinan trennya itu melemah. Tren apa yang melemah? Apakah tren majornya atau tren minornya? Nah, itu tergantung si divergensinya sendiri. Karena divergensi itu ada dua macam. Divergensi itu ada yang regular dan ada yang hidden. Paling gampang sih kita pisahkan jadi dua dulu ya. Regular sama hidden. Masing-masing itu ada dua macam juga. Regular yang ada bullish dan bearishnya. Hidden divergence itu juga ada bullish dan bearish. Jadi regular bullish divergence, hidden bullish divergence. Kayak bedanya apa? Bedanya adalah yang regular divergence biasanya menjadi sinyal ada pembalikan arah atau reversal pattern. Tapi kalau yang hidden divergence itu sinyal untuk yang menunjukkan adanya kemungkinan continuation. Continuation di sini artinya tren sebelumnya itu adalah searah dengan tren yang akan diperkirakan. Jadi kalau misalkan continuationnya bullish, ya berarti diawali dari tren bullish. Kalau hidden divergence itu kan misalkan gini, ada swing higher high, higher low, misalkan lagi bullish ya. Idealnya kan indikator dia bikin higher high, higher low. Tapi ada satu momen ketika, nah misalkan kayak gini. Jadi ketika harganya dia bikin swing higher low, indikatornya malah bikin swing lower low. Dia itu ada divergence yang tersembunyi di dalam trennya. Jadi hidden divergence. Memberikan sinyal adanya kemungkinan continuation pattern, continuation trennya melanjutkan tren sebelumnya. Kalau yang regular dia ada kemungkinan trennya berbalik arah reversal. Bullish divergence itu terjadi ketika pergerakan harga saham itu bikin lower low tapi indikator higher low kayak gitu ya. Jadi yang namanya bullish divergence yang regular, bullish regular divergence itu artinya pasti tren pada saat itu adalah sedang downtrend atau sedang bearish karena ada bullish divergence gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya bullish divergence pada saat tren lagi bullish, itu tidak ada. Begitupun juga dengan bearish divergence. Tidak ada yang namanya bearish divergence itu diawali dari tren bearish, itu tidak ada. Sebaliknya hidden bullish divergence berarti divergence yang tersembunyi di tren bullish. Jadi tidak mungkin hidden bullish divergence itu terjadi di tren bearish, itu tidak mungkin gitu. Jadi cara pola berpikirnya seperti itu. Hidden bearish divergence berarti bearish yang continuation. Jadi tidak mungkin ada hidden bearish divergence di trend bullish, itu tidak mungkin. Selanjutnya yang perlu diingat adalah always remember the trend is your friend. Yang artinya ketika kita ambil eksekusi atau ambil posisi, entah itu di saham, entah itu di forex, entah di komoditas, trend is your friend. Perlu diingat bahwa ketika trennya bearish, ya kita jangan ambil posisi yang bullish. Ketika trennya bullish, kita jangan ambil posisi yang bearish. Kalaupun iya ngambil posisi yang berlawanan, sebaiknya kita perlu sadar diri bahwa sebelum struktur marketnya itu berubah, ya otomatis posisi berlawanan kita akan selalu dianggap sebagai technical rebound. Bagaimana cara kita melihat bullish divergence? Asumsikan yang sebelah kiri itu adalah harga yang bergerak zigzag, yang sebelah kanan itu adalah indikatornya. Kita akan gunakan indikator RSI, periodenya 14, time frame-nya daily. Sebelah kiri itu adalah harga, sebelah kanan adalah indikator. Sebelah kiri dia bikin swing lower low, sebelah kanan itu dia bikin swing higher low. Yang artinya ketika harga harga turun, penurunannya itu kehilangan momentum walaupun swing B itu lebih rendah daripada swing A, tapi swing B ini momentum penurunan harganya itu lebih lemah daripada swing yang A.
Disitulah yang menyebabkan adanya divergen. Simpelnya, sederhananya kita akan lihat di dunia nyatanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah chart AALI. Kita akan lihat di periode Juni-Juli tahun 2021. Di mana pada saat itu AALI dia bikin swing, ini adalah low-nya dan ini adalah lower low. Tapi dari indikator RSI, dia malah ketika swing low yang kanan, dia malah lebih tinggi daripada swing low yang sebelah kiri. Kenapa itu bisa terjadi? Indikator RSI itu adalah indikator yang dia menghitung selama 14 hari terakhir lebih banyak candle hijau atau lebih banyak candle yang merah. Ketika di swing yang sebelah kiri, dalam radius 14 candle ke belakang, apakah lebih banyak candle yang hitam atau lebih banyak candle yang putih? Jika lebih banyak candle yang hitam, berarti itu momentum turunnya itu kencang. Momentum turunnya itu besar. Sekarang kita bandingkan dengan swing yang sebelah kanan. Selama 14 candle terakhir, lebih banyak candle hitam atau lebih banyak candle putih. Itulah yang menyebabkan kenapa RSI-nya di sini nilainya itu di atas 30, tapi yang sebelah kiri di bawah 30 gitu. Jadi secara perhitungan di swing yang sebelah kiri candle hijau itu di bawah 30%. Di swing yang sebelah kanan candle hijau itu lebih dari 30% prosentasenya dibandingkan dengan keseluruhan candle selama 14 hari. Otomatis RSI-nya dia RSI-nya akan membentuk higher low dan otomatis akan terbentuk divergence. Disitulah asal muasal divergence. Dengan membentuk divergence, berarti dia menunjukkan bahwa yang tadinya selama 14 candle terakhir lebih banyak candle merah, sekarang berubah menjadi selama 14 candle terakhir candle hijaunya mulai lebih banyak. Dengan mulai lebih banyak candle hijau, artinya momentum turunnya juga semakin berkurang, sellernya mulai berkurang, buyernya mulai muncul. Buyer mulai muncul, berarti di situ menunjukkan ada kemungkinan reversal pattern. Nah, itu urut-urutannya kayak gitu. Bukan berarti terus ibaratnya ada divergent, oh, pasti harga naik, bukan. Tapi ada urutan ada efek psikologis di belakangnya sehingga kenapa indikator itu muncul divergen gitu cerita. Cukup lihat saja candlenya, grafiknya menunjukkan semua hal, price, discount, everything. Kita lanjut ke bearish divergence. Itu berarti harga pasti dalam kondisi bullish. Karena bearish divergence itu menunjukkan adanya pelemahan tren bullish yang kemungkinan akan berubah menjadi bearish. Divergence itu menunjukkan pelemahan tren. Seperti di awal tadi ada ceritanya, ada tulisannya bahwa yang namanya divergence itu menunjukkan exhaustion. Jadi trennya itu mulai capek lah, kurang lebih seperti itu. Bearish divergence ketika harga membentuk swing higher high, jadi yang A lebih rendah daripada yang B, kemudian indikator bikin swing lower high, yang B lebih rendah daripada yang A. Selanjutnya, contohnya seperti ini. Ini adalah chart AALI yang sama juga, tapi periode yang berbeda. Ini tahun 2022, bulan Oktober November periodenya. Yang sebelah kanan lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, tapi indikatornya yang sebelah kanan lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Nah, sekarang hidden bullish divergence itu artinya divergence yang tersembunyi di tren bullish. Berarti harganya itu bullish dulu. Harga yang bullish ditunjukkan oleh swing higher high dan higher low. Jadi ketika harganya breakout ke atas high sebelumnya, disitulah kondisi. Dan ketika harga dalam kondisi bullish tapi indikator malah bikin divergence, bikin lower low, disitulah ada kemungkinan continuation. Kenapa bisa terjadi hidden divergence? Jawabannya juga gampang. Karena dalam periode terakhir waktu dia turun, penurunannya itu lebih banyak secara statistik, secara perhitungan lebih banyak candle hitam daripada candle putih. Jadi pada saat kenaikan ini mungkin ada beberapa candle putih gitu kan. Walaupun candle putihnya itu mungkin banyak, tapi mungkin dia bodinya nggak besar-besar. Jadi yang kedua, swing berikutnya ketika harga turun, mungkin secara jumlah candle hitam lebih banyak, tapi mungkin turunnya juga nggak banyak juga ya, turunnya kecil-kecil. Secara kualitas merahnya kecil-kecil, jadi harganya bikin swing higher low, tapi secara jumlah candle merahnya banyak. Nah, itu yang bikin si indikatornya dia bikin hidden divergence. Bukan berarti jelek, karena ada kemungkinan hidden divergence itu menunjukkan continuation pattern. Kita bicara continuation pattern, artinya trennya melanjutkan. Jadi diawali, kalau misalkan hidden bullish divergence itu diawali dari tren bullish. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Karena kalau kita bicara divergence itu tidak harus dalam tempo waktu terbentuknya itu dalam tempo sebulan, sebulan setengah, nggak harus. Bisa saja hanya terbentuk dalam 2 minggu saja. Ini akan sangat menyenangkan untuk jadi tren
untuk jadi trading jangka pendek. Bagaimana bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada swing higher low, tapi indikatornya malah bikin swing lower low. Ingat, posisi hidden bullish divergence berasal dari trend bullish. Ini adalah trend bullishnya. Dia membentuk satu swing higher high dan satu swing higher low. Kemudian untuk harganya sendiri, saya pakai indikator EMA 200 paling sederhana untuk menunjukkan itu bullish atau bearish. Bullish itu di atas EMA 200, bearish di bawah EMA 200. Kemudian untuk indikator RSI seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya cuma menambahkan satu garis 50, yang artinya untuk nyari divergence nggak usah ngelihat overbought oversold. Jadi ketika indikator RSI di atas 50 artinya bullish, di bawah 50 artinya bearish. Kecenderungannya seperti itu. Dan ini sekali lagi, ini cuma nyari divergence. Ini bukan mau nyari overbought oversold. Walaupun pada akhirnya nanti Bapak Ibu melihat satu chart itu tidak dipisah-pisah, dalam artian mungkin kayak saya punya satu set indikator yang favorit. Saya lagi suka pakai Bollinger Band sekarang. Jadi harga ditambahin Bollinger Band, RSI tambahin Bollinger Band. Tapi walaupun begitu, tetap ketika muncul si divergence, tetap kelihatan. Karena divergence itu cuma butuh harga dengan indikator momentum gitu. Jadi divergence itu tidak harus selalu ada, tapi ketika ada dia akan membantu. Bagaimana dengan yang bearish hidden divergence? Ya kebalikannya dengan bullish divergence. Bentar, ini mouse-nya saya hilang ini, lari-lari. Hidden bearish divergence berarti trennya berarti harga berada di dalam trend bearish. Dia bikin swing lower high dan dia bikin swing lower low, tapi indikator dia malah bikin swing higher high. Ini adalah satu sinyal bahaya di mana ketika punya saham dengan kondisi harga membentuk hidden divergence, hidden bearish divergence, artinya kemungkinan ambruknya dalam. Contohnya seperti ini. Ini adalah chart jasa marga waktu di periode Juni-Juli 2022. Tentu saja ini sebelum harganya melesat seperti kemarin ya. Ketika harganya breakdown ke bawah EMA 200, di sini dia bikin swing lower high, kemudian ada swing lower low, tapi indikator malah bikin swing higher high. Ini yang berbahaya karena ketika harganya turun ke bawah berarti ada kemungkinan dia bikin continuation, mungkin dalam itu. Dan kalaupun misalkan nanti menjelang dalamnya dia turun ya, biasanya nanti akan ada sinyal di dekat-dekat area yang akan turunnya akan jadi dalam, biasanya sih gitu. Cuman dia kalau misalkan ada hidden bearish divergence ya sebaiknya sih hati-hati. Tapi paling gampang, paling aman, bagaimana cara kita trading itu adalah mencari stock universe yang aman dulu. Stock universe yang aman tuh artinya contohnya gini, frekuensinya sering dalam satu hari, paling tidak kita bisa berhitung misalkan begini. Contoh dalam satu hari jam trading itu dari jam 9 sampai katakanlah jam 11.30. Berarti ada berapa jam? Dari jam 9 ke jam 10, kemudian ke jam 11, 11.30, 2,5 jam di sesi 1. Sesi 2-nya mulai dari sesi 1 itu selesai jam 12 ya. Jumat 11.30. Apa masih jam 11.30? Kok mendadak saya lupa. Asumsikan ya 2,5 sampai 3 jam di sesi 1 lah ya. Terus sesi 2 mulai jam 13.30. Kalau Jumat mulai jam 2, 13.30 sampai jam 16. Berarti 14.30, 1 jam, 15.30, 2 jam, 2,5 jam. 3 jam lah. Kurang lebih dalam satu hari ada 5 jam sampai 6 jam trading. 5 jam, asumsikan 5 jam saja. 5 jam atau ya biar gampang ngitungnya 5 jam. 5 jam, 1 jam itu 60 menit. Berarti dalam satu hari, menit trading itu adalah 5 kali 60. Berarti ada 300. Ada 300 menit. Nah, hitung-hitungannya gini. Kalau misalkan dalam 1 menit ada transaksi minimal 2 kali saja, artinya dia itu liquid kalau dalam satu hari transaksi 600 kali. Nah, untungnya di plugin Jasa Utama Kapital, ada 2 value yang dimasukkan sebagai value tambahan di plugin, value transaksi dan value frekuensi. Jadi dalam satu hari ada berapa kali frekuensi transaksi, dia itu kita bisa tahu. Nah, kita bisa masukkan parameter, kita bisa cari saham-saham apa saja yang frekuensinya mungkin di atas 500 kali dalam satu hari, di atas 600 kali di dalam satu hari. Anggapnya satu hari itu 5 jam trading, 5 jam trading itu ada 300 menit, 300 menit kalau dalam 1 menit itu ada 1 transaksi, berarti kan 300 kali transaksi dalam satu hari. Supaya rame, kategorinya rame ya maksudnya. Berarti dalam 1 jam, 1 menit itu minimal ada 2 transaksi atau bahkan 3 transaksi. Jadi itu akan menghasilkan rata-rata kita
harus memfilter saham dengan rata-rata frekuensi mungkin sekitar 600, 700, 800 sampai 1000-an gitu ya kurang lebih. Itu satu baru dari frekuensi. Yang kedua adalah value transaksi. Oke, transaksi frekuensinya banyak, tapi kok sekali beli cuma satu lot, satu lot, satu lot gitu kan. Nah, itu mungkin kalau dengan harga yang kurang besar, jatuhnya ya value transaksinya kecil. Jadi kita juga filter selain dari frekuensi, filter juga dari value transaksi. Asumsikan value transaksi yang baik itu berapa. Cara menghitungnya sebenarnya ada hitungannya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita belinya itu katakanlah bisa mampu sanggup 1000 lot, tapi di bid offer cuman ada 1500 lot, itu berarti artinya saham itu nggak liquid. Karena kita bisa beli 1000, tapi kok di offer cuma ada 1500, di bid cuma ada 1000-an. Idealnya ya, sekali lagi idealnya adalah jumlah lot yang bisa kita beli paling tidak itu di bawah 10% dari bid offernya. Supaya ketika kita terpaksa jual itu bisa dijual, kalau misalkan pengen beli ya beli bisa gampang. Menghindari jangan sampai ada kejadian bisa beli tapi nggak bisa dijual gitu. Oke. Nah, itu membuat stock universe-nya. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana mencari si divergen. Tadi kan kita udah tahu bentuknya. Bullish divergen seperti apa, bearish divergen seperti apa, yang hidden juga seperti apa, kita sudah tahu. Bagaimana sekarang cara mencarinya? Caranya adalah yang pertama, bandingkan itu dari peak ke peak atau dari trough ke trough. Maksudnya dari harga, swing harga, itu kita membandingkan antara harga dan indikator, peaknya harga ke peaknya harga lain, jadi ketemu mana yang lebih tinggi, kemudian dari indikator, peaknya indikator ke peaknya indikator juga, supaya bisa tahu mana yang ada divergen atau enggak, mana yang berlawanan, ada berlawanan atau enggak gitu. Jadi dari peak ke peak atau trough ke trough, dari gunung ke gunung atau dari lembah ke lembah gitu ya maksudnya ya. Yang menarik dari divergence, sinyal yang baru itu membatalkan sinyal yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada bearish divergence, oke. Tapi habis itu dia malah ada hidden bullish divergence. Nah, berarti yang bearish divergence ini batal. Hal yang sama ketika terjadi misalkan lagi downtrend, kemudian ini ada bullish divergence. Kemungkinan trennya berubah menjadi bullish. Tapi beberapa hari kemudian ternyata di trend bearish itu muncul sinyal hidden bearish divergence. Ya udah, bullish divergennya kalah. Bukan kalah, maksudnya pokoknya diabaikan aja. Dia dianggap batal gitu. Rules yang ketiga, hindarilah trend sideways. Ketika ada trend sideways, nggak guna kalau kita nyari divergen di trend side. Kenapa? Karena divergen itu dibagi menjadi dua, hidden dan regular. Dan dua syarat-syaratnya ada ya, di dua itu syaratnya adalah didahului dari tren. Jadi kalau misalkan lagi sideways, ada divergence, itu nggak ngefek gitu. Jadi Bapak Ibu, hindari mencari divergence atau hindari misalkan ngelihat ada indikator, ini indikatornya lagi divergence sih. Dicek ke harga, ternyata iya ya harganya divergence juga. Ternyata tren agak besarnya lagi itu malah lagi sideways. Ya itu nggak ngefek, nggak guna gitu ya. Nah, yang keempat, jika swing terakhirnya adalah rally. Misalkan rally itu harganya naik ya. Jadi rally itu harganya lagi naik gitu kan. Jika swing terakhir adalah rally. Mindset kita adalah kita siap-siap itu cari divergence di peak. Jadi kalau misalkan dia bikin swing higher high gitu kan. Kita langsung lihat apakah di indikator di bawahnya itu ada divergence atau enggak gitu. Jika swing terakhir itu adalah ngedrop, harga turun gitu ya. Nah, turun sama. Yang jadi mindset kita adalah ketika harga turun dia bikin swing lower low, apakah dia bikin divergence atau enggak itu. Nah, kemudian yang terakhir fokus ke peak dan trough yang signifikan saja. Yang signifikan saja ya. Karena biasanya ada kondisi yang kayak gini misalkan. Dia bikin puncak, habis itu dia bikin kayak gini kan. Nah, pokoknya swing-swing kecil terus naik lagi gitu. Misalkan sebaiknya fokus ke yang signifikan saja. Nah, di RSI itu kan banyak noise-nya. Kalau misalkan teman-teman masih baru banget untuk belajar divergence, sebaiknya pakai stochastic D yang periodenya samanya aja 1433. Nah, ceritanya seperti ini. Bagaimana cara kita mencari divergence? Oke. Ketika bikin ada swing higher high, kita langsung cek ke indikatornya. Apakah ada potensi divergence atau enggak? Misalkan kayak gini. Harga bikin swing higher high tapi malah indikator bikin swing lower high. Oke.
itu ada kemungkinan untuk terjadi divergen. Oke ya. Tapi ini belum bicara tentang trading, beda lagi. Kemudian muncul seperti ini. Ekspektasinya yang namanya tadinya bullish divergen, bearish divergen karena ini trennya bullish, kemudian ada divergen, jadi harapannya ekspektasinya ke depannya bearish. Ternyata malah dia bikin swing higher low lagi. Dan justru indikatornya malah bikin swing lower low. Yang artinya ini adalah hidden bullish divergence. Berarti yang sebelumnya itu dianggap batal. Berarti yang sebelumnya itu maksudnya yang ini. Itu dianggapnya nggak berlaku lagi. Pakainya yang gitu. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Ini adalah kondisi sideways. Di jasa marga, ini periode Agustus September tahun 2021. Ini sideways. Ketika ada sideways, ya sudah, kita tidak usah melihat apakah di sini ada divergence atau tidak, itu kan. Di sini ada divergence atau tidak, di sini ada divergen atau tidak, nggak usah, karena dia lagi side. Nah, bagaimana cara kita tahu divergen mana yang harus dieksekusi? Jawabannya adalah lihatlah dari candlestick-nya. Jadi urut-urutannya, ketika trennya itu sesuai, misalkan kita mau cari tren bullish, berarti ya, maksudnya kalau kita mau cari tren, kalau misalkan kita mau di di saham itu kan cuma bisa ambil posisi buy, posisi long, posisi yang nggak bisa nge-short lah ibaratnya gitu. Otomatis kita akan cari sinyal rebound. Sinyal rebound itu seperti apa? Sinyal rebound itu adalah 3 candle saja. Candle pertama, candle kedua, itu masih lower high, lower high dan lower low. Candle ketiga, dia itu muncul higher high dan higher low. Itu reversal. Jadi yang tadinya dia bikin lower high, lower low, berubah menjadi higher high, higher low. Ini reversalnya kan. Nah, ketika muncul reversal pattern, kita tahu mana reversal yang signifikan, mana yang tidak, itu dari mana? Jawabannya adalah dari candle yang ketiga. Asumsikan ini candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle yang ketiga. Nah, sekarang dari 3 candle ini, posisi closing dari candle yang ketiga ini, itulah yang berpengaruh. Posisi closing candle ketiga terhadap candle yang pertama. Jika closingnya itu di atas high dari candle yang pertama, itu yang namanya strong rejection. Itu rejection yang paling kuat, tapi perlu berhati-hati kalau di hari berikutnya, di candle keempat, malah dia bikin inside bar pattern seperti ini ya, itu jadinya jelek. Karena kalau misalkan ketemu inside bar atau membentuk inside bar atau membentuk outside bar, harus di-combine, harus di-blend, harus ya kombinasikan lah ya, supaya menjadi satu buah candle saja. Digabungkan candlenya. Kalau ketemu inside bar atau ketemu outside bar, digabungkan candlenya. Nah, good rejection adalah ketika closing dari candle yang ketiga itu berada di atas setengah half price lah ya, setengah dari high ke low dari candle yang pertama. Itu yang kategori good rejection. Rejectionnya oke. Nah, yang jangan pernah diambil itu adalah ketika candle membentuk weak reject. Closingnya candle yang ketiga closing di bawah mid setengah body candle yang pertama. Bukan setengah body, setengah dari high ke low candle yang pertama. Tapi yang tadinya weak rejection itu tidak akan selamanya terus jadi weak rejection juga. Ada kemungkinan dia berubah jadi strong rejection atau dia berubah menjadi good rejection atau strong rejection. Contohnya gini, mungkin di candle ketiga ini dia punya high yang panjang, dia punya upper shadow yang panjang, tapi di hari keempat misalkan dia bikin candle seperti ini. Ini bodinya putih ya. Dia mungkin bikin candle misalkan seperti ini. Ini artinya harus di-combine. Ini kan inside bar. Jadi harus di-combine. Open di sini, closing di sini, oke. High-nya di sini, low-nya di sini. Low-nya serendah low yang pertama. Kalau kayak gini kejadiannya, kan ini jadi candle-nya kuat sekali. Tuh. Jadi itulah alasan kenapa candlestick ketemu inside bar atau outside bar itu harus di-blend. Karena dia kalau misalkan di-blend tuh bisa menjadi koreksi dari yang sebelumnya. Yang tadinya weak rejection, besoknya hari keempat ada candle yang seperti ini, ya ini malah jadi strong rejection. Gitu. Begitupun ketika harganya turun. Ketika harganya turun, kita punya barang ada divergen. Mana yang harus kita prioritaskan untuk buang atau yang tidak yang tidak terlalu kuat ya nggak usah dibuang. Sama, kita harus perhatikan apakah dia itu strong rejection, good rejection, atau weak rejection. Kalau yang strong rejection itu berarti closingnya di bawah low dari candle yang pertama. Good rejection, closingnya itu di bawah setengah dari candle yang pertama, setengah dari high ke low, mid price. Weak rejection itu kalau closingnya masih di atas setengah dari
dari candle yang pertama. Dan kalau misalkan terjadinya weak rejection, ini membuka peluang untuk buy ketika harga breakout ke atas high. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya bisa saja di low. Karena dengan lower shadow yang panjang ini malah menunjukkan adanya minat beli yang cukup tinggi itu. Nah, yang perlu diingat, divergence itu bukan sinyal trading. Dia nggak kasih sinyal untuk buy atau sell, itu bukan, tapi dia itu penguat saja. Jadi kalau misalkan ada sinyal buy yang membuat kita yakin bahwa kita akan ambil posisi buy, itu adalah ketika indikatornya itu memberikan masukan yang positif, yang ibaratnya dia mendukung. Jadi misalkan gini, ketika saya mau ambil posisi buy, saya lihat candlenya itu ada strong rejection, RSI-nya di atas 50, dia barangnya liquid, bid overnya oke, harga di atas 5.200 misalkan. Nah, itu checklist yang bisa kita penuhi sebelum kita yakin bahwa kita akan beli saham ini. Nah, nantinya untuk Bapak Ibu yang masih belajar baru, misalkan yang masih baru belajar gitu ya, kami juga akan ngajarin bagaimana cara bikin trading journal, ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti bagaimana kita menggunakan catatan si trading itu untuk untuk koreksi kalau misalkan lagi ada salah, kalau misalkan ternyata big cut loss, kalau misalkan lagi take profit, berarti kita bisa manfaatkan cara yang sama untuk pengulangan. Nah, yang perlu diingat berikutnya adalah hanya karena muncul sinyal divergen, hanya karena muncul sinyal divergen bukan berarti harus ambil posisi. Jadi belum tentu sinyal eksekusinya itu ada persis di candle itu, bisa saja muncul eksekusinya itu ada satu atau dua candle break. Nah, untuk divergence itu memang tidak ada screeningnya, karena nggak bisa di screening dalam artian gini, indikator divergen itu nggak bisa di screening karena AMI broker itu dia nggak akan tahu posisinya itu dia nggak akan tahu posisinya divergen atau tidak kalau nggak pakai indikator namanya ZIG dan di mana itu future reference. Jadi dia itu repaint. Artinya gini, bisa saja pada saat kondisi hari hari Senin misalkan, mungkin keluar sinyal divergen. Tapi bisa saja kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hilang sinyalnya. Dan ketika kita cek di hari Rabu minggu depannya, di AMI brokernya, ternyata muncul sinyalnya divergen dan itu udah lewat jauh. Nah, itulah salah satu kelemahan kenapa divergen salah satu kelemahan Xiaomi broker, dia nggak bisa memfilter divergen itu. Jadi nggak bisa difilter. Kalaupun ada ya saya kan bilang bahwa itu AFL-nya pasti repaint. Kalau dia pakai filter, kalau ada indikator namanya ZIG. Jadi indikator namanya ZIG itu ZIG. Nah, itu pasti repaint. Kemudian untuk filter candle udah ada AFL-nya, udah. Jadi memang di filter yang di Telegram itu ada filter rebound. Nah, itu filter yang nyari candle reversal. Jadi /filter spasi rebound. Itu ada. Muncul nggak ya? Kalau nggak muncul berarti internetnya di kantor lagi. Oh ya. Nah, kayak gini Mas. Jadi, tapi ini saya nggak tahu datanya update apa enggak ya. BRPT, Elsa Energi, TMG. Oh iya. Tapi ini biasanya, nah ini saya bikinnya itu 3 candle aja. 3 candle. Ini 1, 2, 3. Ini maksudnya yang di filter tuh kayak gini. 1, 2, 3. Dimana kalau yang filter candle pertama ini kan di sini. Ini 28.900. Coba kita buka kalkulator. Dari 289, 29.500 bagi 2. Berarti 29.200. 29.200. Oh, 29.200 ini closing di 29.225. Berarti ini ibaratnya ini good rejection. Good rejection cara gini ya. Ini cara eksekusi rejection tuh gini. Ketika ada good rejection berarti kita boleh beli seandainya harganya besoknya bisa breakout 29.400, cut loss-nya di bawah 2600, 28.600. Itu caranya eksekusi good rejection. Caranya eksekusi rejection. Good rejection, strong rejection, weak rejection, semua yang weak nggak usah, yang strong aja sama good aja. Nah, kemudian bagaimana kita mencari, misalkan gini ya, ini kan harga di bawah EMA 200. Kalau harga di bawah EMA 200, berarti kan itu saham nggak terlalu punya harapan lah ibaratnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya kita nggak mungkin cari bullish continuation juga di sini karena ya nggak terlalu bullish juga. Walaupun bisa, walaupun ada contohnya kayak gini ya. Ini
Nah, ini kan di sini kan dia bikin higher low, tapi di sini lower lower low. Ya, di kondisi yang sini dia itu bullish continuation. Bullish continuation. Iya benar, dia bullish continuation, hidden bullish divergence gitu. Karena diawali dari trennya yang lagi naik. Cuman kalau ketemu saham lain yang lebih bullish lagi dalam artian dia bullishnya di atas EMA 200 gitu kan. Mending pilih yang itu. Tuh. Kalau misalkan harga di bawah EMA 200, harganya turun, berarti kita akan cari yang apa namanya? Divergent yang ini yang reguler. Divergent yang reguler itu akan sangat berguna untuk membantu kita buy and weakness. Nah, bagaimana caranya buy and weakness ya? Ketika harganya turun, kemudian ketika harga turun kita akan melihat apakah ada divergence ya. Kita akan melihat yang pertama ini di sini gini. Gini caranya, bentar. Di sini, oke, di sini ada divergent. Kemudian kita korelasikan ke harga. Korelasi ke harga, ketemu areanya adalah area sebelah sini. Pertanyaan berikutnya, apakah area sebelah sini itu good rejection atau strong rejection? Jika tidak, jika weak rejection, ya sudah, berarti kita abaikan saja. Itu caranya bagaimana trading menggunakan sinyal divergent. Nah, ini kan dia bikin swing lower low, berarti ini bukan divergent. Yang ini dia bikin swing higher low, sekarang kita lihat, korelasikan ke harga. Nah, di area yang sebelah sini, apakah ada strong rejection? Kalau misalkan ada, baru dieksekusi. Nah, contoh kita akan zoom in, oke, mungkin ini kurang sedikit lebih besar, oke. Nah, kita lihat di sebelah. Baik, kita akan mulai dari sini aja. Ini inside bar pattern, kemudian ini lower high dan lower low, kemudian ini higher high dan higher low, oke. Inside bar pattern kita akan gabungkan candle-nya, berarti ini candle-nya pertama. Ini candle yang kedua, dan ini adalah candle yang ketiga. Di sini masih belum ada good atau strong rejection, malah justru weak rejection. Oke, lanjut ke candle berikutnya. Ini adalah higher high dan higher low, ini lower high dan lower low. Kemudian di sini ada higher high dan higher low. Apakah tiga ini good rejection? Jawabannya belum. Apalagi ditambah dengan candle berikutnya yang malah justru merah, malah jadinya ini bukan good atau strong rejection. Lanjut ke candle berikutnya, ada higher high dan higher low, ini lower high dan lower low, ini higher high dan higher low. Oke, apakah ini jadi good rejection? Tidak. Nah, berikutnya candle-nya naik seperti ini. Kalau misalkan ini higher high, higher low, ini lower high, lower low. Nah, kemudian ini seperti ini. Apakah ini good rejection? Tidak. Kemudian apakah ini good rejection? Tidak. Balik lagi ini inside bar. Nah, sekarang gini, ini inside bar, biar lebih gampang lihatnya pakai garis ini aja lah. Nah, ini yang perlu dilihat. Ketika muncul inside bar, kita kan harus combine. Ketika kita kombinasikan inside bar ini, dia membentuk satu candle baru. Ketika kita membentuk candle ini, nah ini yang agak tricky ya. Ini candle yang pertama, ini candle yang kedua, dan ini candle yang ketiga. Kemudian dari sini kita akan bisa asumsikan ini closingnya di sini. Inilah yang jadi rejectionnya dia.